Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu lagi bersama Ustazah Eli dalam pembelajaran adab. Hari ini Ustazah Eli akan memberikan informasi tentang adab meminta izin. Apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita ingin meminta izin? Nah, sebelum Ustazah Eli sampaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah berdoa bersama-sama hari ini. Semoga hari ini diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran daring, dan teman-teman semua diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Adab meminta izin. Adab meminta izin itu dibagi menjadi 3. Pertama, meminta izin ketika akan bertamu ke rumah orang. Yang kedua, meminta izin dalam majelis atau halakoh atau di sekolah ketika kita sedang belajar. Apa saja adab yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, meminta izin ketika kita akan meminjam benda orang lain, ketika akan menyentuh benda milik orang lain. Nah, yang pertama, meminta izin ketika bertamu. Bagaimana adabnya ketika kita ingin bertamu ke tempat orang lain? Terutama meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi dalam surat An-Nur ayat 27 ini adalah perintah untuk kita meminta izin ketika kita ingin bertamu ke tempat orang lain. Kemudian apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin masuk atau bertamu tempat orang lain? Nah, di sini ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Pertama, ketika akan bertamu, pastikan kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Jadi, jika kita sudah mengetuk pintu dan mengucapkan salam lebih dari 3 kali, sebaiknya kita pulang atau meninggalkan rumah itu. Barangkali penghuni rumahnya sedang tidak ada di rumah atau sedang beristirahat, jadi kita tidak boleh mengganggunya dengan mengetuk lebih dari 3 kali. Kemudian berdiri di sebelah kanan atau kiri pintu. Kenapa berdirinya di sebelah kanan atau kiri pintu? Karena khawatir jika kita berdirinya di tengah-tengah pintu, itu khawatir yang ada di dalam rumah itu ada yang sedang tidak menggunakan kerudung atau sedang tidak menggunakan hijab atau sedang terlihat auratnya mungkin. Jadi lebih amannya kita berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu supaya tidak langsung memandang ke dalam rumah. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan mengintip dari luar. Biasanya masih banyak teman-teman atau orang-orang yang ketika ingin bertamu itu mengintip dulu dari jendela. Ada nggak ya orangnya?
Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu sama saja tidak sopan atau tidak menghormati si pemilik rumah. Kemudian yang ketiga, menyebutkan identitas atau nama ketika ditanya siapa. Jadi Nabi saat itu sedang jadi ini dipraktekkan oleh Nabi. Ketika itu di dalam rumah, Nabi sedang di dalam rumah, kemudian ada sahabat Nabi yang eh, ingin bertamu ke rumah Nabi. Lalu ketika mengetuk pintu dan Nabi bertanya, "Siapa?" Kemudian dia menjawab, "Saya." Nabi bertanya lagi, "Siapa?" Dia menjawab lagi, "Saya." Nabi bertanya lagi, "Siapa?" Dan dia masih menjawab, "Saya." Nah, kemudian Nabi memberikan informasi bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Sebaiknya ketika ditanya, "Siapa?" sebutkan namanya. Siapa yang akan bertamu ke rumah kita. Kemudian yang terakhir, tidak bertamu di 3 waktu, yaitu ba'da subuh, ba'da zuhur, dan ba'da isya. Karena khawatir di 3 waktu tersebut adalah waktu istirahat dari penghuni rumah atau dari si pemilik rumah. Kemudian adab meminta izin dalam majelis atau halakoh atau ketika kita sedang belajar bersama. Apa saja yang harus kita lakukan? Nah, adab meminta izin ketika dalam majelis. Pertama, mengucapkan salam ketika akan masuk atau bergabung dalam majelis. Jadi ketika kita baru datang atau mungkin datang terlambat, itu mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman yang lainnya. Kemudian yang kedua, meminta izin ketika ingin berbicara. Pastikan teman-teman meminta izin ketika ingin berbicara. Dengan mengangkat tangan, kemudian bicara bahwa saya butuh berbicara, atau saya ingin bertanya, atau ingin memberikan informasi. Supaya dalam pembelajaran atau dalam halakohnya bisa terus berjalan dengan khidmat atau dengan tenang. Jadi bergantian ketika butuh berbicara. Kemudian yang ketiga, meminta izin ketika akan meninggalkan majelis. Jadi ketika akan keluar dari halakoh, dari lingkaran belajar, itu harus meminta izin terlebih dahulu. Jika butuh ke toilet atau mungkin ada hal-hal yang harus kita lakukan, nah kita boleh meninggalkan halakoh tersebut dengan meminta izin terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, mengucapkan salam ketika akan meninggalkan majelis. Sama dengan ketika kita datang, baru datang itu mengucapkan salam. Dan ketika kita sudah selesai majelis, sudah selesai halakoh dan sudah ditutup, nah sebaiknya ketika meninggalkan halakoh itu juga kita mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga, adab meminta izin ketika akan meminjam benda milik orang lain. Nah, insya Allah teman-teman semua di sini sudah menerapkan ini di sekolah Abata, karena pastikan di sekolah itu meminta izin ketika ingin menyentuh benda milik orang lain atau ingin meminjam benda milik orang lain. Nah, pertama, meminta izin ketika akan meminjam benda milik orang lain. Jika kita butuh meminjam benda milik orang lain, pastikan kita bertanya dulu, boleh tidak saya menggunakan benda milikmu? Atau boleh tidak aku menyentuh benda milikmu? Nah, itu adalah salah satu contoh meminta izin ketika akan meminjam benda milik orang lain. Kemudian yang kedua, menggunakan barang dengan hati-hati, pastikan menjaga dan merawatnya. Ketika kita meminjam barang, pastikan barang itu dijaga dan dirawatnya dengan baik. Supaya ketika kita meminjam dalam keadaan baik, kita juga mengembalikannya dalam keadaan baik. Kemudian yang ketiga, dikembalikan ketika sudah tuntas menggunakannya. Pastikan dikembalikan lagi ketika sudah tuntas menggunakan barang tersebut. Dan yang terakhir, ketika sudah tuntas meminjam dan sudah dikembalikan, pastikan teman-teman mengucapkan terima kasih
atau mengucapkan syukur karena sudah diberi pinjaman, karena sudah dipinjamkan bendanya. Nah, alhamdulillah kesimpulan kita hari ini adalah dalam hidup bersosial sangat penting untuk menerapkan sikap saling menghormati seperti yang diajarkan oleh Rasulullah tentang pentingnya meminta izin sebagai bentuk penghormatan privasi orang lain. Setiap orang itu memiliki privasi atau pribadi masing-masing, memiliki batasan-batasannya masing-masing. Nah, dengan kita meminta izin itu sama saja kita sudah menghormati orang tersebut, menghormati batasan dari orang tersebut. Nah, alhamdulillah materinya sudah tuntas. Selanjutnya adalah proyek yang harus teman-teman kerjakan. Teman-teman silakan teman-teman di rumah membuat peta pikiran tentang adab ketika meminta izin. Tadi ada 3 adab. Pertama, adab ketika bertamu, adab ketika meminta izin dalam halakoh, dan adab ketika meminta izin untuk meminjam benda milik orang lain. Nah, dari 3 adab yang sudah Bu Eli sampaikan, itu teman-teman silakan membuat peta pikirannya di buku tulisnya. Selanjutnya, silakan difoto lalu diupload di Classroom. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah materi hari ini sudah tuntas. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Bu Eli sampaikan dan teman-teman bisa mengulang kembali materinya dengan menonton video ini kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Semoga selalu dalam keadaan baik, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Pastikan fokus ketika mengerjakan proyek. Jangan lupa membaca doa sebelum mengerjakan proyek. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.